kita akan membahas materi tentang teks biografi. Biografi. Sebelumnya ada yang sudah pernah dengar apa itu biografi? Ya, mungkin banyak yang dengar. Bahkan mungkin juga udah ada yang pernah belajar. Cuma mungkin karena lupa, biasa. Sekarang usia muda juga sudah kayak tua, cepat pikun, jadi lupa lagi. Jadi materi teks biografi ini sebetulnya kalau tidak salah dipelajari juga di SMP dan dipelajari ulang juga di SMA di tingkat menengah, tentu dengan pendalaman yang lebih dalam lagi. Nah, kita coba mulai pembahasan biografi ini dari definisinya. Apa itu biografi? Jadi secara bahasa, biografi itu berasal dari bahasa Latin, bios dan grafien. Bios ya. Biografi itu sebetulnya ada kemiripan, ada kesamaan dengan biologi. Pernah dengar biologi kan ya? Pernah belajar biologi? Biologi juga kan terdiri dari kata bios juga, ada biosnya di sana. Walaupun temannya bukan grafien, tapi biologi itu temannya logos, bios dan logos. Nah, bios dalam biologi dan bios dalam biografi sebetulnya artinya sama, itu bahasa Latin. Coba bios itu apa? Ya, jadi bios itu adalah artinya hidup. Bios itu dalam bahasa Latin artinya hidup. Nah, sedangkan grafien itu artinya adalah tulisan. Jadi biografi itu secara bahasa dalam bahasa Latin berasal dari dua kata, bios dan grafien. Bios itu hidup, grafien itu tulisan. Beda sama biologi. Kalau biologi dari kata bios dan logos. Biosnya itu hidup, logosnya itu ilmu. Nah, itu secara bahasa. Namun secara istilah, biografi itu intinya adalah kisah atau sebuah tulisan yang berisi kisah orang yang pernah hidup. Itu ya, poin yang pertama, kisah ya. Jadi isinya itu kisah atau cerita ya. Cerita orang yang hidup. Tentu ya. Kalau yang hidup bukan yang mati atau bukan yang hidupnya sebentar. Tapi ini hidup dalam satu waktu tertentu yang ada kisahnya hidupnya. Kalau bayi baru lahir 9 Oktober misalnya, meninggal 10 Oktober, ya dia cuma hidup 1 hari, ya mungkin nggak ada yang perlu dikisahkan, hanya sedikit. Tapi biografi itu berisi tentang kisah riwayat seseorang yang memang hidupnya itu ya dalam jangka waktu yang memang bisa dikisahkan. Ya bisa 5 tahun, 10 tahun bisa ya, tapi jarang ada biografi tentang orang yang hidupnya cuma 10 tahun. Biasanya ini orang-orang yang hidupnya puluhan tahun. Jadi kisah tentang orang yang hidup ya, atau manusia yang hidup dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, selain kisah, jadi bukan sembarang kisah ya, biografi itu, tapi kisah seseorang yang memang kedua itu orang yang penting. Jadi biografi itu biasanya menuliskan bukan kisah sembarang orang. Kalau kita cari di Google misalnya tulis biografi ya, itu biografi orang, itu biasanya yang ditulis itu bukan orang biasa, bukan orang sembarangan, tapi orang yang biasanya punya keteladanan atau keistimewaan tertentu. Itu biasanya ditulisin biografinya. Jadi kalau kamu misalnya atau kalian misalnya dalam hidup ini kerjanya hanya rebahan ya, kalian nggak berinteraksi dengan banyak orang, nggak punya pengaruh apa-apa, nah itu kayaknya susah ada yang nulis biografinya nanti ya, susah. Karena biografi itu biasanya ditulis khusus untuk orang-orang yang seperti itu. Jadi biografi itu memuat kisah hidup orang-orang yang kemudian dianggap penting, punya pengaruh di tengah-tengah kehidupan. Pengaruh ini ya tentu pengaruh positif ya, banyak manfaatnya orang tersebut, misalnya banyak keteladannya, banyak keistimewaannya, dan banyak hal darinya yang bisa dicontoh. Itu yang dimaksud dengan biografi. Karena memang kisah hidup orang itu ya tadi penting untuk dibagikan.
supaya banyak orang yang terinspirasi mengikutinya. Karena kalau kita lihat kisah-kisah hidup orang-orang terkenal, orang-orang hebat, itu sebetulnya ya kita ketika lihat orang hebat bilang wow, bilang wih keren, itu kita nggak tahu ya, di balik kehebatannya itu pasti ada kisah yang mungkin bikin kita lebih takjub lagi, bikin kita lebih wow. Misalnya ketika kita mengenal sosok Habibie, sosok Habibie mungkin secara dangkal kalau kita bisa melihat Habibie itu adalah sosok yang pertama yang hebat ya. Pertama dia sukses akademiknya, dia sampai gelar profesor ya. Kemudian sukses juga di bidang politik. Selain jadi menteri sempat juga jadi presiden. Yang ketiga Habibie juga sukses dalam bidang agama. Beliau juga termasuk yang membidani lahirnya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Dan yang keempat beliau juga sukses dalam bidang keluarga. Ya, kita tahu beliau punya kisah yang fenomenal dengan istrinya Ainun. Nah itu kan Habibie itu wow ya, sukses luar biasa. Tapi sebetulnya yang lebih wow itu adalah kisah bagaimana dia itu sebelum mencapai kesuksesan. Bagaimana kisahnya ketika kecil, bagaimana kisahnya ketika sekolah, bagaimana kisahnya ketika di Jerman misalnya dia belajar dan lain-lainnya. Perjalanan dia menuju sukses itu lebih wow lagi, dan itu bisa ditemukan dalam biografi. Makanya biografi itu ditulis ya penting supaya kita tidak hanya bisa melihat orang sukses itu wow hebat ya cukup seperti itu, tapi kita juga bisa melihat bagaimana kesuksesan itu, kehebatan itu dicapai. Itu tidak mudah ya, perlu hal-hal yang kemudian itu luar biasa juga, dan itu bisa kita teladani dan kita bisa ikuti supaya kita juga ikut sukses. Nah makanya kemudian penting itu ditulis biografi itu supaya jadi inspirasi, jadi motivasi. Dan kalau kalian ingin sukses, ya kalian juga salah satunya ya Bapak sarankan sering-sering baca biografi orang sukses ya, yang ingin kalian ikuti jejaknya. Seperti itu ya. Jadi balik lagi kita definisikan ulang, biografi itu adalah kisah atau riwayat tentang kehidupan seseorang dalam kurun waktu tertentu, yang mana orang tersebut bukan orang biasa, tapi orang yang penting, orang yang hebat, yang dia punya pengaruh dari kehidupan itu, bukan orang sembarangan. Itulah biografi.